Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dipantaskan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipantaskan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, Jumat yang penuh berkah, ziyadatul khair was sa'adah, bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menganugerahkan itu semuanya kepada kita, sehingga diringankan kaki kita, langkah kita, semangat kita, dan niat suci kita untuk menyatu rasa jiwa secara totalitas untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah, melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Kita tidak tahu apakah selama ini ibadah kita, perjuangan kita, dan pengabdian kita serta sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menerimanya. Jangan-jangan lantaran gede rasa kita, jumawa kita, ria kita, Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan menerima apa yang kita persembahkan. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kita, berbuat prasangka baik kita, insyaallah, oleh karena itu sekecil apapun ibadah yang kita laksanakan, termasuk ibadah Jumat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memperoleh dan memberikan ridhonya, sehingga apa yang kita laksanakan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penuh kasih dan sayangnya, ridhonya. Amin ya rabbal alamin.
Kita tahu bahwa setiap kita mencintai sesuatu, pasti ada keinginan dan harapan yang kita cintai akan sama halnya sebagaimana sikap kita kepadanya. Cinta kita kepada orang tua, betapa kita senantiasa ta'zim, birrul walidain, dan memberikan sesuatu yang bisa memberikan bahagia kepada orang tua. Tentu tidak harta dan benda saja, tidak pangkat dan kekuasaan. Lantaran kesetiaan kita, hormat kita, baiknya kita kepada orang tua kita, berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya, karena ridhollah wa biridhal walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dari ridhonya orang tua yang memberikan semangat kehidupan kepada kita dalam hal terkait dengan fisik material. Oleh karenanya, ketika orang tua yang kita cintai wafat dan tiada, tentu kita tidak lepas cinta itu kepadanya. Bahkan apa yang ditinggalkannya, entah itu harta yang dimilikinya, semuanya yang ditinggalkannya ketika kita cinta kepada orang tua itu, dan tentu kita akan nguri-uri dan melestarikannya, menjadikan warisan orang tua itu menjadi sesuatu yang bisa meneruskan perjalanan perjuangannya yang harus kita berikan yang terbaik. Entahlah itu kepada orang tua kita, apalagi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, cinta yang pertama hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini sampai kapanpun, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sadar, maka lirih kita mengucapkan dalam relung hati, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, solatku, ibadahku, dan seluruh apa yang kami lakukan, kita lakukan, perjuangannya, pengabdiannya hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbun nabawi. Yang kedua adalah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cermin syahadat. Di awal kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sebagai gantungan hidup kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau 14-15 abad yang lalu telah tiada. Dalam suka-suka tanpa dukanya, karena semua yang diprestasikan, yang dilaksanakan, yang diperjuangkan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah cermin menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Halnya, diamnya, living tradisinya, tradisi kehidupan Nabi adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah dawuh dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadirin yang dimuliakan, Rasulullah wafat tidak membawa harta dan benda. Konon diceritakan hanya baju besi yang sebelumnya tergadai dari orang Yahudi, yang kemudian ditebus oleh anak tercintanya, menantu tercintanya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadirin yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, adalah warisan itu tentu kita akan selamatkan, kita lestarikan, kita uri-uri agar kita dipantaskan derek Kanjeng Nabi untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa yang diwariskan Rasulullah kepada umatnya
adalah wirasah ilmiah, warisan ilmu, warisan pengetahuan. Sehingga ayat Al-Quran surah Al-Alaq menjadi bukti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Baca semua referensi tinggalan kitab-kitabnya orang-orang terdahulu. Jika itu tidak kita mampu membacanya, baca suasana, baca kondisi hidup kita, baca lingkungan, dan kemudian baca yang terjadi real di hadapan kita. Iqra, bacalah, baca alam semesta ini, baca fenomenanya, dan baca siapapun, apapun, dan bagaimanapun ada dalam diri kita ini. Semakin kita mampu memahami dan membaca, kearifan muncul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa bisa memahami dirinya dengan membaca fenomena Iqra tersebut, maka sungguh kita akan bisa memahami eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, oleh karena itu terakhir surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterima Rasulullah adalah kesempurnaan yang dijelaskan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sempurnalah sudah nikmatnya, karunia-Nya, semua pesan-pesan agama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna ketika haji wada itu. Oleh karenanya ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, beliau memberikan satu apresiasi yang luar biasa, bangga, senang, dan bergembira. Lantaran ayat tersebut berbunyi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ayat ini memberikan ajang jembar kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memohon kepadanya, Allah berikan apa yang diberikan sebelum hamba ini, umatnya Kanjeng Nabi, melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru dan maksiat. Dan ketika kembali kepada taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan garansi untuk memberikan wa'fu anna, maafnya, waghfir lana, diampuni dosa-dosanya, warhamnya, diberikan kasih sayang. Inilah yang kemudian kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu benar-benar mengikuti, melestarikan warisannya untuk tetap berpegang kepada Al-Quran dan living tradisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tazillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatu rasulih. Hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati. Yang kedua, wirasah akhlak. Wirasah akhlaki adalah warisan akhlak, citra diri manusia. Manusia terangkat fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna lahir itu mekanik batin. Namun akan mengalami degradasi nilai, peluncuran nilai ke bawah kalau manusia tidak mengikuti perintahnya dan juga menyekutukannya. Maka manusia seperti ini akan memperoleh predikat ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Semula manusia yang terhormat, tapi lantaran tidak mengikuti
perintah-perintah Allah, menyekutukannya, menjadikan turun kredibilitasnya menjadi ulaika kal an'am balhum adal, seperti binatang, lebih sesat daripada binatangnya. Hadirin, wirasa akhlakiyah adalah sebagaimana citra diri Nabi, ada sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya. Tabligh mampu menyampaikan yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan kau persulit, basyiru wala tunaffiru, gembirakan jangan kau takut-takuti. 2/3 dunia kenal Islam dalam 23 tahun. Itulah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kearifan lokal, kearifan segala total universalisme yang disebutkan dalam Ali Imran 158 yang di awal khutbah tadi disampaikan. Hadirin rahimakumullah, fatonah adalah kecerdasan. Akhlak yang dimiliki Nabi adalah berharap kita yang tidak tahu kapan dipinta oleh Allah diambil nyawa kita, mampu melaksanakan, meniru kejujuran Rasulullah, amanah yang diberikan kepada siapapun kepada kita, dan mampu menyampaikan Islam dengan rahmatan lil alamin, dan kecerdasan ruhaniyah kita bangun dan terus kita pupuk sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghujung adalah warisan wirasah jihadiyah, warisan jihad. Bukan berarti perang. Perang insya Allah tidak ada lagi di negeri ini. Tapi memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, dan perang melawan hawa nafsu. Jihad, warisan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjibaku menghadapi semua tribulasi dan tantangan sehingga izul Islam wal muslimin, dan kita akan meniru jihad itu adalah jihad menghilangkan kebodohan, menghapuskan dan mengupayakan untuk tidak ada kemiskinan, jihad untuk mencari ilmu. Hadirin yang dimuliakan, semoga Jumat penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita untuk bisa menerima pesan-pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mampu menjaga warisannya sehingga kita menjadi umat hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipantaskan memeroleh syafaatnya dan dipantaskan memeroleh surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fi sirri wal alan wa dharal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله سلمنا من مصيبة هذا الزمان، سلمنا من فتنة هذا الزمان، سلمنا يا الله من دجال هذا الزمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله